qaidatal Islam wa aslahu wa ra'asahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihidayah. Amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Masjid At-Taqwa yang ulun hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk duduk di tempat yang mulia ini guna mengisi batin kita dengan ilmu pengetahuan agama. Dan sesungguhnya Allah menyuruh kita selalu bersyukur di dalam hidup. Yang kita syukuri pertama, hidayah agama itu sendiri. Karena kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada hati kita, tidak mungkin kita dapat melangkahkan kaki untuk hadir di tempat yang mulia ini. Yang kedua yang kita harus mensyukuri, hidayah kesehatan. Karena kalau kita tidak sehat, tidak mungkin kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini. Oleh karena itu, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur terhadap nikmatku, niscaya aku tambah nikmat itu kepada kamu sekalian. Oleh karena itu, dalam mempelajari ilmu pengetahuan agama sesuai dengan misi diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa bu'istu wa liutammima makarimal akhlak, bahwa diutusnya aku ini, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Nah, jadi dalam praktek dan pengamalan agama itu, akhlak atau adab itu penting sekali. Karena dari buah ilmu pengetahuan yang kita pelajari adalah adab atau akhlak itu sendiri. Malam ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana adab kita terhadap diri kita sendiri. Karena kalau kita dituntut beradab dengan orang lain, beradab dengan kedua orang tua kita, tapi kita tidak pernah punya adab dengan diri kita sendiri, nah ini tak paling ngarannya. Diceritakan dalam sejarah, Abdullah Mubarak ini guru Imam Bukhari dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Jadi Abdullah Mubarak ini mempelajari tentang adab ini selama 30 tahun. Bukan waktu yang singkat, hanya memperhatikan tentang adab. Karena Abdullah Mubarak berpendapat praktek pengamalan agama itu terdapat pada adab itu sendiri. Nah, kalau kada beradab berarti kada beradab dia orang baik. Di dalam menuntut ilmu, adab dengan diri sendiri. Pertama, kalau kita belajar ilmu pengetahuan agama, luruskan niat di dalam hati kita semata-mata mencari keridaan Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Dan tidaklah kita diperintahkan supaya mengabdi kepada Allah dengan tulus dan ikhlas dan beragama untuk Tuhan semesta alam. Nah, jadi bila niat kita tak salah dalam menuntut ilmu pengetahuan, ilmu kita dapat, tetapi nilai-nilai ibadah di dalamnya tidak kita mendapatkan. Oleh karena itu, apapun pekerjaan kita, niatnya perlu untuk diletakkan karena Allah. Jadi zaman dulu ada diceritakan seorang guru ini guru sufi, tinggal di dalam hutan. Dia memiliki 2 orang murid, dididik berbagai macam ilmu pertanian, ilmu bisnis, ilmu ketuhanan, ilmu syariat.
Akhirnya selesai, kedua muridnya itu menuntut ilmu pengetahuan. Ibaratnya turun gunung, turun padepokan. Jadi kedua muridnya itu mengambil jalan hidup yang berbeda. Satu memilih hidup menjadi seorang petani, yang satu memilih hidup sebagai seorang pedagang. Karena apa? Dikatakan oleh Rasulullah SAW, di antara 10 kelompok rezeki itu 9 pintu terdapat dalam dunia perdagangan. Jadi kalau jadi petani cuma 1 pintu, kalau jadi pegawai cuma 1 pintu. Cuma wayah ini nyaman jadi pegawai, gaji sedikit, yang penting senggolannya gede. Itu bahasa kekanakan. Aku kada tahu apa arti terjemahnya. Ini kadang nyindir, kadang nyinggung, kadang pengajian kita. Contoh, orang wayah ini badagang bautang nimbang sanda gaji kawa maulah sarang walem. Nah itu ngarannya usaha dan ikhtiar. Jadi kembali kepada cerita sang murid tadi, satu meneruskan niatnya apa usahanya sebagai dagang, satu sebagai petani. Satu saat nang petani ini ingat gurunya yang berada di hutan dan di gunung. Ia cabutlah singkung yang ia miliki, ia antar kepada gurunya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Apa ujian guru lawas kada hilang kada ay. Ini ulun membawa singkung nak hasil tanaman kada ada nak membari pian nang ini aja. Karena bila membari orang tuh jangan diulah-ulah, sesuai dengan keadaan. Ujian guru, alhamdulillah, terima kasih. Bapak dia lawas nak paramisi aja guru ay murid. Ujian guru, apabila kamu takut lawan bini, apa kita bisa sambung lawan bininya ya? Ujian bininya kita kada memiliki harta apa. Cuma ada kambing 2 ekor diberi pacaman, kasih aja kambing itu. Ujian guru bila disambelin kolesterol pun naik juga. Maka bolehlah si murid itu membawa 2 ekor kambing, 1 laki dan 1 perempuan. Ketemu dengan temannya yang menjadi seorang pedagang tadi. Kamu dari mana? Mailangi guru, lawas kada hilang. Ini nah dibalik sini kambing 2 ekor. Mulai otak bisnis nang pedagang ini jalan. Berarti bila aku menghilangi guru, membawa baras, membawa minyak, membawa macam-macam nang mau jual ini, kira-kira lebih pada kambing nang dibalik sini, mungkin sapi. Akhirnya hilanglah nang pedagang ini tadi, hipaki mobil menghilangi guru. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Ujian gurunya alhamdulillah lawas kada hilang. Ini ulun membawa gula, baras, urusan pian macam-macam. Kisah. Akhirnya pamitan mau pulang. Tunggu dulu ujian gurunya 1 mat. Kabalakang bertahun bininya punah. Murid itu lawas kada hilang apa? Kita samakan. Ujian bininya karena kita kada mengisi apa? Cuma singkung nang kabaran itu dibalik kada habis dua. Dibarilah singkung murid yang datang yang kedua ini tadi. Nah, dari cerita itu bahwa segala sesuatu itu tergantung dengan niat dan motivasi. Kalau niatnya benar karena Allah, maka Allah akan memberi ganjaran. Tapi kalau niatnya karena dunia semata-mata, maka ia dapat hasil juga, namun seperti yang tidak diharapkan. Nah itulah tujuan kita belajar ilmu ini, luruskan niat untuk mencari keridhaan Allah. Kalau Pak hendak disambut orang agar menjadi orang alim, padahal apa? Alim kadanya kita itu, kalau menurut orang yang belajar tauhid, dalam pandangan wahdatus syuhud, yang menyandarkan kehidupannya itu kepada la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sesungguhnya apabila ia memiliki ilmu, memiliki kekuasaan, memiliki kemampuan, disandarkan lawan Allah, semata-mata itu kekuasaan dan titipan Allah. Kadang merasa dirinya yang paling hebat.
Nah itu pandangan wahdatus syuhud di dalam ilmu tauhid. Jadi buliki semata-mata lawan Allah. Nah kedua, orang yang menuntut ilmu itu adabnya rajin berdoa kepada Allah. Nah jadi standarnya memohon bimbingan kepada Allah. Nah, salah satu doa yang diajarkan oleh para ulama, Allahumma khidni rusdi wa kini sarra nafsi. Ya Allah, ilhamkanlah aku dengan petunjuk dan lindungikanlah aku dari keburukan diriku. Di dalam Al-Quran ada tersebut juga sebuah doa yang diajarkan oleh Allah. Rabbi auzinni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan salihan taradahu wa adkhilni birahmatika salihin.